Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu menambah khasyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia belajar, semakin takut kepada Allah, semakin dia mengenal Allah. Karena tiadalah ilmu itu bermanfaat jika hanya sekedar dihafal, tapi kemudian tidak menambahkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Seberapa banyak pun dia menghafal hadis-hadis Nabi SAW, berjilid-jilid dia boleh memiliki buku yang telah dia catatkan ilmunya, tapi yang paling penting daripada itu semua adalah seberapa banyak ilmu yang telah dia amalkan. Mungkin ilmunya tidak banyak, tapi kemudian ilmu yang sedikit itu selalu dia amalkan. Itu lebih baik daripada ilmunya berjibun dan banyak namun tidak ada satupun yang kemudian dia amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, anak merupakan usia kedua bagi orang tuanya. Anak itu merupakan kehidupan kedua bagi orang tua setelah orang tuanya itu meninggal dunia. Berangkat dari salah satu hadis yang datang dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika beliau duduk bersama dengan para sahabat dan juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang membicarakan tentang usia yang panjang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan satu jiwa pun ketika ajalnya telah tiba. Akan tetapi yang dimaksud dengan bertambahnya usia itu adalah bahwa Allah memberikan rizki kepada hambanya berupa anak keturunan yang solih, yang mendoakan kebaikan untuknya, sehingga doa mereka menyertainya ketika dia berada di alam kubur. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan salah satu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Derajat Mahdi diangkat setelah kematiannya. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, derajat apakah ini?" Allah menjawab, "Anakmu memohonkan ampun untukmu." Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, anak adalah usia amal kedua bagi orang tua ketika mereka telah meninggal dunia. Maka ketika ada orang tua yang berhasil menanamkan iman yang kuat bagi anaknya, kebaikan-kebaikan dan ketauhidan yang murni, yang bersih di dalam hati sang anak, maka dia akan melihat bahwa anaknya itu adalah wujud daripada bekas-bekas kebaikan yang akan terus mengalirkan pahala baginya. Sebaliknya juga demikian. Ketika orang tua gagal menanamkan keimanan yang kokoh ke dalam hati sang anak, gagal menanamkan ketauhidan yang murni, maka dia akan melihat anaknya itu adalah wujud daripada bekas-bekas keburukan yang mengalirkan dosa-dosa kepada sang orang tua itu ketika dia telah meninggal kelak. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikan oleh kita salah satu firman Allah di dalam Quran surah Yasin pada ayat 12. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam Quran surah Yasin ayat 12 yang telah dibacakan oleh ananda kita, di mana kita mendapatkan 3 pelajaran berharga. Yang pertama adalah bahwa Allah yang menghidupkan orang yang telah mati, dan ini dikenal dengan hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, bahwa setiap manusia akan dicatat amal-amal kebaikan dan keburukannya di dalam buku catatan amal. Kemudian pelajaran ketiga yang paling berharga adalah di dalam kalimat atharahum, yaitu kalimat bekas-bekas daripada amalan mereka, menunjukkan bahwa adanya pencatatan bekas-bekas amal seorang hamba, yang dimana akan ada buku catatan khusus yang mencatat bekas-bekas kebaikannya. Alangkah beruntungnya seorang hamba ketika dia meninggal kelak, dia memiliki amalan-amalan yang terus mengalirkan pahala kepadanya. Sedari dulu dia sadar bahwa
Kehidupan dunia yang begitu singkat dia gunakan untuk menanamkan amalan-amalan yang produktif, sehingga amalan-amalan tersebut terus mengalirkan pahala baginya. Dia membangun masjid, dia mengalirkan air, dia membangun pesantren, dia menebarkan ilmu, dan wabil khusus dia mendidik anak-anaknya untuk menjadi keturunan-keturunan yang soleh. Dan insya Allah semuanya itu akan menjadi bekas-bekas kebaikan yang terus mengalir baginya walaupun dia telah tiada. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada satu hadis yang sudah sangat familiar kita dengarkan dan sering diperdengarkan oleh para da'i, para khutbah, terutama ketika ada saudara kita yang mendapatkan musibah di dalam kehidupannya, ada keluarga mungkin yang meninggal, maka disampaikanlah hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min ihda thalath, sadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lah." Apabila seorang anak manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali satu di antara tiga perkara. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, adakah dia bersedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita melihat kepada hadis tadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa setiap manusia yang meninggal, maka terputuslah kesempatannya untuk beramal. Dia tidak lagi sholat, bahkan disolatkan. Dia tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Dia tidak lagi bisa berpuasa. Semua itu telah terputus kecuali tiga perkara. Apakah dia memiliki sedekah jariyah? Adakah dari harta-hartanya itu yang dia sedekahkan, dalam tanda petik sedekahnya itu mengalir, sedekahnya itu menjadi jariyah. Sedekah jariyah tersebut bukan sedekah yang mendekam, bukan sedekah yang tidak mengalir, tetapi sedekah yang kemudian dimanfaatkan dan terus bisa menjadi asbab kebaikan bagi orang-orang lain. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Apakah dengan membangun masjid, atau dengan membangun sumber air bagi suatu masyarakat, suatu perkampungan, atau dia bersedekah jariyah kepada pondok-pondok pesantren, atau membangun rumah musafir, atau bersedekah jariyah dengan memberikan hadiah mushaf-mushaf Quran kepada anak-anak yang sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah bagian daripada sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Adakah ilmunya itu selama dia hidup bermanfaat? Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu menambah khasyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia belajar, semakin takut kepada Allah, semakin dia mengenal Allah. Karena tiadalah ilmu itu bermanfaat jika hanya sekedar dihafal, tapi kemudian tidak menambahkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Seberapa banyak pun dia menghafal hadis-hadis Nabi SAW, berjilid-jilid dia boleh memiliki buku yang telah dia catatkan ilmunya, tapi yang paling penting daripada itu semua adalah seberapa banyak ilmu yang telah dia amalkan. Mungkin ilmunya tidak banyak, tapi kemudian ilmu yang sedikit itu selalu dia amalkan. Itu lebih baik daripada ilmunya bejibun dan banyak namun tidak ada satupun yang kemudian dia amalkan. Inilah nanti akan menjadi amal jariyah bagi seorang hamba. Apakah ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya, dan kemudian ilmunya itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia adalah seorang pendidik, dia adalah seorang pengajar. Setiap ilmu yang dia pelajari, dia ajarkan kepada orang-orang ini, sehingga orang-orang lain pun terangkat kebodohan daripada mereka. Kemudian naik taraf kehidupan mereka asbab ilmu-ilmu yang telah dia ajarkan. Hal ini akan menjadi amal jariyah bagi seorang hamba ketika dia meninggal dunia kelak. Kemudian yang ketiga, adakah anak-anaknya itu anak-anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya? Ingat kaum muslimin, bukan sekedar anak, tetapi anak yang soleh. Dan ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang tidak akan pernah lepas mulutnya dengan lantunan-lantunan doa untuk kedua orang tuanya. Apabila dia telah melaksanakan sholat, dia melentangkan kedua tangan, dia berdoa. Apabila di tengah malam dia melaksanakan sholat tahajud, dia juga tidak lupa melentangkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya dimuliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah ciri-ciri anak yang soleh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dia tidak akan pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dia akan berdoa, Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam doa tadi
Si anak bukan bukan memanjatkan kalimat sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Mungkin ada sedikit kekeliruan dalam arti atau dalam penterjemahan doa itu yang kita dapatkan hari ini. Kebanyakan kita mendengar terjemahannya bahwa sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Hakikatnya bukan menyayangi. Rabbayani adalah sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Maka orang tua yang tidak punya kenangan-kenangan pendidikan kepada anaknya, tidak punya kenangan-kenangan indah dengan anaknya, lantas dengan apa anaknya itu akan ingat kedua orang tuanya kelak nanti? Dengan apa kaum muslimin? Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang berhasil menanamkan kenangan-kenangan indah dengan anaknya. Maka di saat orang tuanya telah tiada, sang anak akan terkenang. Oh, ayahku dulu pernah membawaku ke tempat ini. Ayahku telah memberikan nasihat kepadaku begini. Ibuku dulu selalu memberikan wejangan-wejangan terbaiknya untukku seperti ini. Maka di saat itu kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, sang anak tanpa sadar akan mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah supaya orang tuanya itu diberikan rahmat. Mengapa? Karena orang tuanya berhasil melukis kenangan-kenangan baik di dalam ingatan sang anak. Seorang anak itu memiliki 2 baterai di dalam tubuhnya yang harus diisi. Ada baterai ayah dan ada baterai ibu. Dia butuh kepada kasih sayang ayah untuk memberikan perlindungan kepadanya, dan dia butuh kepada kasih sayang ibu sebagai sumber cinta yang datang untuknya. Maka ketika salah satu baterai ini tidak terpenuhi, kadang terpenuhi hanya baterai ibu saja, tapi tidak terpenuhi baterai sang ayah, ataupun sebaliknya, maka bagaimana nanti si anak itu akan berdoa kepada Allah? Kenapa? Karena tidak ada ingatan-ingatan kebaikan yang ditanam oleh orang tuanya kepada dirinya ketika dia kecil. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, coba kita fikirkan dan coba kita renungkan sedikit kepada 3 poin yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis barusan. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para ulama memberikan penekanan kepada poin ketiga. Kenapa poin ketiga? Karena poin ketiga akan mencakup 2 poin sebelumnya. Adapun jika poin pertama dan poin kedua itu belum tentu akan mencakup poin-poin yang lain. Ada orang yang diberikan oleh Allah harta yang begitu banyak, tapi belum tentu diberikan anak, belum tentu juga dititipkan ilmu, sehingga dia bisa membuka deposit akhiratnya berupa amal jariah dari sisi harta, tapi belum tentu dari sisi ilmu yang bermanfaat, atau bahkan belum tentu dari keturunan-keturunan yang soleh. Ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang luas, tetapi tidak diberikan keturunan dan juga tidak diberikan harta yang banyak, sehingga dia bisa membuka deposit akhiratnya dari pintu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia hafalkan, yang dia amalkan, dan dia sebarkan di tengah-tengah umat. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh. Ketika diberikan keturunan yang soleh, insya Allah dia bisa membuka 2 poin sebelumnya. Dengan memiliki keturunan-keturunan yang soleh, keturunannya kelak nanti akan bersedekah jariah untuknya. Dengan memiliki keturunan-keturunan yang soleh, yang ahli agama, yang berilmu, yang juga seorang ulama, maka anak-anaknya itu bagaikan mercusuar yang terus memberikan penerangan di tengah-tengah umat. Laksana wujud orang tuanya, bekas-bekas kebaikan orang tuanya yang masih terus ada pada diri sang anak. Anak itu seakan-akan telah membukakan deposit pahala akhirat atau amal jariah dari sisi ilmu yang bermanfaat dengan menjadikannya sebagai pesyiar kebaikan itu sendiri kaum muslimin. Maka penting sekali bagi orang tua yang telah diberikan kesempatan mendapatkan anak-anak, kemudian mesti menanamkan kepada anaknya 2 perkara tadi, yaitu tanamkan kepada anak itu ilmu yang bermanfaat, dan kemudian jadikan anak itu laksana sedekah jariah untuk agama Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang sadar bahwa harta terbaiknya adalah anak-anak yang soleh yang dia tinggalkan di dunia. Karena anak-anak baginya adalah usia amal kedua setelah dia meninggal kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita sebagai al-baqiyat as-salihat, anak-anak keturunan yang solih, yang dengannya terbukalah pintu sedekah jariah bagi kita suatu saat nanti, dan dengan mereka pula terbuka pintu ilmu yang bermanfaat yang terus tersebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita serta keturunan kita di atas keimanan dan tauhid yang kuat,
hingga kita dipertemukan kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.